waktu saya diminta oleh Pak Sefnet, Pak Gembala kekasih kita, saya juga bingung mau ngomong apa, tetapi Tuhan tuh baik. Saya percaya bahwa ada pilihan-pilihan Tuhan yang pada saat ini ada di tempat ini yang mau Tuhan supaya kita mendengarkan firman ini. Jadi hal-hal yang saya sampaikan mungkin saya minta maaf bila agak membingungkan karena ini juga baru untuk saya. Karena hal-hal ini baru dari Tuhan. Jadi saya datang pada saat ini sebagai salah satu jawatan, yaitu guru. Tetapi saya tidak berusaha saya ini sok pintar, tidak. Cuman di dalam 5 jawatan itu kan ada jawatan guru. Jadi saya akan membukakan rahasia-rahasia yang ada di dalam Alkitab yang mungkin jarang kita dengar. Tapi kita akan belajar ya, memahaminya perlahan-lahan. Apakah alasan Allah membuat manusia? Itu adalah salah satu fondasi pertanyaan setiap manusia yang pernah hidup. Itu pasti pernah bertanya seperti itu. Kulo iki lapo nang kini, apalagi nang Surabaya, wis panas, ya kan? Mari gitu, polusinya banyak. Kenapa kok saya ini harus hidup, bahkan hidup di Indonesia, ya kan gitu ya? Kalau hidup di luar negeri itu kalau kita nggak punya uang dikasih $200, $300 1 bulan sama pemerintah. Kalau di sini dikasih obat nyamuk. Bercanda ya. Jadi apakah tujuan saya hidup? Saya beritahu, manusia itu adalah makhluk yang paling mulia dari segala makhluk, yang diberi kesempatan oleh Tuhan Allah itu sendiri untuk supaya dia bisa menjadi seperti dirinya. Saya ulangi, manusia itu dikasih oleh Tuhan kesempatan untuk menjadi seperti dirinya. Mulia enggak? Sangat mulia. Loh, sangat mulia. Bayangkan kita menjadi bukan ilah, tapi Allah itu sendiri. Tetapi apakah kita dengan menyamakan diri kita bahwa kita adalah Allah itu adalah sebuah dosa? Tidak. Di firman Tuhan dikatakan bahwa baiklah seorang hamba itu sama dengan tuannya, tidak melebihi. Kan tidak ada bapak yang normal. Saya pernah khotbah berfirman di gereja, sebuah gereja, yang saya katakan tidak ada seorang bapak yang tidak baik sama anaknya. Wah, saya diceratuk, ada pak, contohnya saya, gitu. Jadi saya harus nambahin ya, seorang bapak yang normal, yang tidak makan anak sendiri, tidak memperkosa anak sendiri, tidak membunuh anak sendiri, tidak membuang anak sendiri, pokoknya tidak mencelakai anak sendiri, bapak yang normal. Itu tidak mungkin ngomong sama anaknya, kamu jangan sok pinter deh, sekolah nggak usah tinggi-tinggi. Bapak aja tukang becak, kamu jangan juga jadi tukang becak, ya. Jangan jadi orang pinter, nanti bapak kalah. Nggak ada. Yang normal. Nggak ada. Kebanyakan bapak yang normal tuh ingin anaknya jauh lebih baik daripada dia, jauh lebih hebat. Walaupun nanti anaknya udah gede, lupa, karena sama pasangannya lupa, orang tuanya nggak dipelihara, ora popo. Karena itulah kasih seorang bapak yang baik, yang normal. Begitu pula. Jadi apakah salah seseorang bila kita itu dikasih kesempatan untuk menjadi seperti Allah? Dikasih kesempatan, oleh karena itulah Roh Kudus diturunkan untuk membantu kita menjadi seperti Dia. Kita lihat ya, Bapak memanifestasikan dalam 2 hal. Tolong konsentrasi ya. Bapak itu memanifestasikan 2 hal. Yang satu adalah melalui firman, yang satu adalah melalui roh. Maka Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapakku untuk mengirimkan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus keluar dari Bapa, betul? Yesus juga mengatakan, aku keluar dari Bapa. Berarti artinya Bapa mengeluarkan 2 ini. Satu adalah firman, satunya adalah Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita menciptakan manusia di dalam gambar kita dan menurut rupa kita,
Itu bisa dikatakan, marilah kita menciptakan manusia di dalam gambar kita sebagai firman dan menurut rupa Roh Kudus. Jadi menjadi orang Kristen bukan tiap minggu ke gereja. Ada sebuah level, saya selalu mengatakan di mana-mana ada sebuah level yang harus kita capai sebagai orang pengikut murid Kristus. Kalau kita menjadi pengikut atau murid Kristus hanya setiap minggu ke gereja, ya penting pokoknya hatiku tenang karena aku udah ke gereja. Karena aku udah, ya itu tadi, bicara perpuluhan. Aku udah pelayanan. Aku udah melakukan sesuatu untuk gereja ini. Saya tidak mengatakan itu tidak baik, sangatlah baik. Tapi kalau kita hanya melakukan itu karena kita sebagai rutinitas, bukan karena mengasihi Tuhan, itu sangat disayangkan. Jadi dampak dari pelayanan itu adalah dampak kasih kita kepada Tuhan. Saya kembalikan lagi. Tuhan ingin membuat kita di dalam gambarnya, yaitu firman, dan menurut rupanya, yaitu Roh Kudus. Lihatlah bahwa Tuhan itu ada yang paling kecil dan Tuhan juga yang paling besar. Dia adalah Alfa, dia adalah Omega, dia adalah yang pertama dan dia adalah yang terakhir. Firman adalah yang paling kecil daripada Allah Bapa. Sedangkan Roh Kudus adalah yang paling kuat. Makanya dia namanya adalah El Shaddai, El Elyon. Dia paling hebat, paling besar. Sedangkan firman, dia itu paling lemah. Diludahi, diem. Dikasih mahkota duri, diam. Ditampar, diam. Di apapun firman, diam. Dan firman, kalau saya boleh katakan, firman adalah sisi lemahnya daripada Allah. Kita sebagai manusia paling suka menyembunyikan kelemahan kita. Kalau nggak ada orang, mulai keluar segala kelemahan kita, ya kan? Di rumah marahin istri, marahin suami, anak-anak dimarahin, ya kan? Di kantor dimarahin. Tapi begitu sampai gereja langsung pakai topeng malaikat. Kita berusaha menyembunyikan kelemahan kita dari orang lain supaya kelihatan baik. Tetapi Tuhan tidak pernah mau menyembunyikan kelemahannya, yaitu Yesus itu sendiri. Yesus adalah sisi lemah Tuhan, sehingga dia bahkan mati masuk ke dalam neraka dalam 3 hari. Bayangkan seorang Allah, tetapi dia mau masuk ke dalam neraka demi Anda dan saya. Oleh karena itu, karena kita tahu bahwa firman adalah sisi lemah dan yang paling kecil, kita dituntut untuk sama seperti Yesus. Inilah rahasia besar yang saya baru dapat dari Tuhan. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat, tolong dibuka. Terima kasih Pak Gembala. Matius pasal 5 ayat keempat. Kita buka dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat. Di sana dikatakan tentang khotbah di bukit. Maaf sebelumnya pasal 3 ayat 3 kalau begitu. Ayat yang ketiga. Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Kita lihat di sini ketika Yesus berada di bukit, dia mengajarkan hal ini. Mungkin di sini saya sudah pernah buka ya mengenai firman ini ya. Tetapi saya akan mengajar kepada jemaat di sini untuk lebih detailnya. Matius pasal 5 ayat ketiga, tolong. Sebelumnya, ya. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Bahasa aslinya seperti ini. Saya nggak pakar Ibrani, tenang ya. Saya nggak bahas Ibrani, saya nggak bisa ya. Cuman kan hari ini kan ada teknologi ya. Kita bisa lihat bahasa aslinya pakai HP. Di sini dituliskan ya, berbahagialah orang yang poor, miskin di hadapan Allah itu kurang tepat. Tapi aslinya itu poor in spirit atau miskin di dalam roh.
Pernah ya kita dengar ya, berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Nah, miskin di dalam roh. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga, bukan kerajaan Allah. Saya selalu katakan, kerajaan surga dengan kerajaan Allah beda. Bedanya sangat mudah. Kerajaan surga itu adalah sebuah tempat, kerajaan Allah adalah sebuah status. Kalau misalnya di dalam kerajaan tumbuh-tumbuhan ada yang namanya anjing, berarti orang yang masukkan nama anjing ke dalam kategori tumbuh-tumbuhan itu salah. Karena kerajaan tumbuh-tumbuhan tidak ada yang namanya anjing. Semua kerajaan tumbuh-tumbuhan itu pasti ya pohon-pohon, daun-daun ya. Kalau misalnya ada di dalam kerajaan manusia ada namanya Molly, anjing, nah itu juga tidak tepat. Karena di dalam kerajaan manusia isinya adalah para manusia. Kalau kerajaan Allah di dalamnya ada manusia, itu juga tidak tepat. Karena di dalam kerajaan Allah ada ilah-ilah. Oleh karena itu saya mau mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Mereka yang punya kerajaan surga. Saya terus bertanya sama Tuhan, maksudnya apa ya Tuhan miskin di dalam roh? Jadi itu bukan miskin di hadapan Allah. Tulisannya itu adalah miskin di dalam roh. Bertahun-tahun saya bertanya, artinya apa ya miskin dalam roh? Mungkin ada teman saya waktu itu kita berkumpul dibilang miskin dalam roh itu ya merasa miskin di hadapan Tuhan gitu ya. Nah kemarin Tuhan dengan anugerahnya memberikan artinya miskin dalam roh. Dan ini sebagai kunci daripada kehidupan kita. Kalau kita mau serius masuk dan tinggal dalam kehidupan dalam Allah, masuk dalam levelnya, kita harus dapat memahami apa itu miskin di dalam roh. Yang Tuhan nyatakan dalam diri saya itu adalah begini. Miskinlah di dalam dirimu. Jadikanlah dirimu seperti firman. Rendahkanlah dirimu seperti firman, yang adalah sisi lemah daripada Allah. Jadilah seperti firman, miskin di dalam dirimu. Jangan bilang, oh saya titelnya S2, oh saya punya pabrik ini, oh saya jabatannya tinggi di kantor. Miskinlah di dalam dunia ini. Jadilah orang yang tidak berarti untuk dirimu sendiri. Tetapi tidak sampai di sana. Bukan hanya miskin, nanti mengasihi diri sendiri tambah parah Pak Gembala. Aku ke wong paling telongso, aku ke orang kuno. Nah itu yang bahaya ya. Itu namanya kemasukan roh mengasihani diri sendiri. Bukan seperti itu ya. Tetapi miskin dalam mental kita bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah dan di hadapan orang-orang. Bukan sampai di sana, tetapi kita juga miskin di dalam roh. Artinya ketika kita punya mental miskin, kita berhubungan dengan Roh Kudus. Jangan lupa, di dalam roh. Karena inilah baru gerbangnya daripada kerajaan surga. Jadi bahasa aslinya itulah, mereka lah yang mempunyai kerajaan Auranos. Itu adalah kerajaan surga, bukan kerajaan Theos. Kalau Theos kerajaan Allah. Jadi kita tahu bahwa ini adalah hanya pintu gerbangnya dalam masuk dalam hadirat Allah. Setiap orang yang menganggap dirinya tinggi, maka tidak sesuai firman, Tuhan membenci. Banyak firman-Nya Tuhan dikatakan, aku membenci orang yang congkak. Kenapa? Karena gak cocok. Firman itu maunya dekat sama orang yang hancur hatinya, yang lemah lembut, yang rusak, yang mau bersatu dengan dia. Kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, tetapi kita congkak, dia tidak akan datang. Karena arti daripada gerbang kerajaan surga itu kita harus miskin di dalam diri kita sendiri, miskin di dalam roh, dan kita akan memperoleh kerajaan surga. Dan itu baru kerajaan surga. Kita lihat selanjutnya, diberkatilah mereka yang berduka cita karena mereka akan disenangkan. Ini saya pernah bahas di sini ya, mungkin ya Pak Gembala. Dan kita lihat setelah kita disenangkan oleh Roh Kudus, maka berbahagialah engkau yang murah hati,
selanjutnya, maka engkau dapat menguasai bumi. Nah, itu ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima tinggal di next. Nah, memiliki bumi itu artinya menguasai dagingmu. Kali ini kamu bisa gampang berpuasa, gak gampang marah. Perlawanan kepada pikiranmu sendiri kalau kamu harus miskin itu tidak sesusah pertama kali engkau harus melawan dirimu sendiri. Kali ini di keempat ini engkau bisa mengalahkan tubuhmu sendiri. Itu yang dikatakan memiliki bumi. Yang kelima dikatakan di sana, diberkatilah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, maka mereka dipuaskan. Kok bisa haus dan lapar? Tahu, karena dirinya udah kosong. Ingat, gelas kalau nggak kosong nggak akan diisi. Ketika kita sudah merendahkan hati, menguasai bumi, mengosongkan dirinya, maka kebenaran akan diisi. Kalau belum kosong kebenaran diisi, maka mutiara dibuang ke babi-babi. Makanya kita tidak dapat mendapatkan rema, tidak dapat mendapatkan roti hidup dalam hidup kita. Karena kita masih congkak, kita masih yang penting saya paling hebat. Saya adalah Allah diri saya sendiri. Maka betul kata ular itu dikatakan, sesungguhnya engkau tidak akan mati kalau kamu makan buah baik dan jahat ini. Kalau kamu makan buah yang enak dan jahat ini, kalau kamu makan buah yang nikmat dan jahat ini, kamu nggak akan mati. Tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Betul kata ular itu. Kita sudah menjadi seperti Allah kita ketika kita memberontak dan menolak berhubungan dengan Roh Kudus. Ketika kita sudah memberontak dan menolak berhubungan dengan Roh Kudus, masa kita sebenarnya sudah sombong dan tidak miskin di dalam roh. Dikatakan di sini, ketika kita sudah haus dan lapar akan kebenaran, maka haus dan lapar akan kebenaran itu dipuaskan, dan kita akan mendapat selanjutnya, berbahagialah engkau yang berbelas kasihan. Lanjut. Berbelas kasihan atau murah hatinya. Lupa tadi kan ada murah hati. Yang tadi itu adalah hati yang sabar. Yang ketiga tadi ya, maka engkau akan memiliki bumi. Kalau ini bukan murah hati, tetapi sebenarnya merciful. Merciful adalah punya belas kasihan. Tergelak oleh belas kasihan. Kenapa? Karena kebenaran udah ada hidup di dalam manusia itu. Jadi dia suka menolong, dia suka melihat orang, oh kasihan ya orang ini. Dia suka berbelas kasihan. Kenapa? Karena dia suka berbelas kasihan, maka dia dibelas kasihani oleh Allah. Kita lihat selanjutnya. Ini pengulangan ya, tapi ada nanti yang saya mau sampaikan. Ketika seseorang itu sudah mendapatkan belas kasihan dari Allah, maka dia mendapatkan sesuatu yang sangat berharga yang dicari oleh nabi-nabi. Apa itu? Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan ini adalah nomor 6. Miskin dalam roh, duka cita menjadi sukacita, haus kebenaran, murah hati menguasai bumi, haus kebenaran, terus berbelas kasihan, dan yang ke-6 ini suci hatinya. Nah, ini yang saya mau tekankan, suci hatinya. Saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan ya sampai kapan ya suci hatinya ya wangel ya kan? Delok mobil api, haleluya, amin, haleluya, ya kan? Ya kan? Lihat orang yang lebih tinggi dari kita kaya, kapan yo kayak ngono yo? Aku iki lek dipanggil mek jadi hamba ya sopo. Ya kan? Terus lagi jalan-jalan lihat tetangga bawa mobil baru. Tak amini kan gitu ya. Kapan terus saya bisa suci hatinya? Klek kebanyakan dosa kan gitu ya. Lo iri hati kan dosa. Di dalam Loh Batu hukum yang ke-9 ke-10 ya. Janganlah engkau mengingini barang milik orang lain. Itu ke-10. Tapi kita tidak hidup dalam Taurat. Terus saya tanya sama Tuhan, lah kapan Tuhan suci hati ini kalau begini? Terus Tuhan bukakan. Artinya di sini kan suci hatinya, bukan kudus hatinya. Bedanya apa Pak? Beda. Kudus itu sudah sempurna. Kalau suci itu memisahkan dari atau menyucikan. Suci itu sudah mengkhususkan. Artinya suci itu mengkhususkan, artinya kudus itu menyempurnakan. Jadi ada perbedaan antara kudus hatinya dan suci hatinya. Ini yang diminta adalah suci hatinya. Artinya apa suci hatinya? Artinya suci hatinya itu adalah seperti ini. Contoh ya Pak Gembala ya, sama jemaat di sini.
Kalau misalnya saya pinjam organnya nih Pak, tak buat pesta pora nanti malam mabuk-mabukan, terus saya panggil perempuan nakal dan segala macam, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini sudah disucikan untuk Tuhan. Berdoa ini sudah dipersembahkan untuk Tuhan. Jangan disentuh. Ini sudah dikhususkan untuk Tuhan. Sama dengan cangkir cawan yang untuk Tuhan itu udah dikuduskan. Terus sama raja siapa itu dibuat minum, akhirnya terkutuk dan dari tembok keluar tulisan. Karena Tuhan marah. Artinya berarti suci itu adalah dikhususkan. Maksudnya apa? Jadi Tuhan itu sebenarnya sama kita itu nggak minta banyak-banyak. Kekasih Tuhan itu nggak minta banyak-banyak. Tuhan itu cuma minta satu. Kita menaruh hati kita sungguh-sungguh hanya untuk Dia. Itu maksudnya suci hatinya. Jadi apa? Kita tidak menaruh hati kita yang adalah kehidupan kita kepada uang. Kita tidak menaruh hati kita, yaitu kehidupan kita, kepada jabatan. Kita tidak menaruh hati kita, bahkan kehidupan kita, kepada istri kita. Karena Tuhan pun mengatakan, bila engkau tidak dapat mengasihi istrimu, anakmu, orang tuamu lebih, dan aku bukan yang utama, maka engkau nggak layak. Jadi maksudnya Tuhan itu adalah suci hatinya, itu adalah hatimu, kehidupanmu itu sudah untuk Tuhan. Gak susah. Cuman ngomong sama diri sendiri, iya aku ini maunya apa hidup ini ya. Oh iya ya, sudahlah Tuhan, mulai hari ini aku mau melayani Engkau. Itu Anda sudah mempunyai hati yang suci. Kalau Anda sudah benar-benar punya keinginan yang sangat kuat, hanya pingin kepada Tuhan Yesus, maka Roh Allah, yaitu Roh Kudus, akan datang di dalam doamu. Percayalah. Jadi saya ini kalau misalnya berdoa, kebanyakan saya ini mendiamkan diri. Mendiamkan diri, oleh karena itulah namanya saat teduh. Bahasa Inggrisnya adalah quiet time atau waktu diam. Jadi yang saya ingin tunjukkan adalah ketika Anda mau bersaat teduh dengan Tuhan, terutama pagi-pagi jam 5 ya kan, atau mungkin jam 1 siang, terserah, atau dimanapun Anda saat teduh, jangan nyanyi haleluya, jangan, nggak teduh-teduh ini pikiran ya. Terus mari gitu teriak-teriak, Tuhan kami percaya, itu nggak teduh-teduh. Andai kan seperti ini, yang Tuhan kasihkan alegori kepada saya begini. Ketika saya berbicara, mungkin Pak Gembala bicara dengan temannya yang di sebelah, itu kan sesuatu yang tidak menghormati saya, betul? Seandainya saya lagi berbicara di sini dan semua daripada jemaat di sini saling ngomong sama sebelahnya, ngomong sendiri semuanya, akhirnya kan seolah-olah saya tidak dihormati. Begitu pula, mengapa kok seperti itu? Karena ketika saya mengeluarkan suara, ketika saya berfirman, kalian juga bersuara, kalian juga berfirman. Artinya mengatakan suara itu berfirman. Jadi kalau kita saat teduh, tapi kita ngomong terus sama Tuhan, itu tidak menghormati firman. Karena firmanmu jauh lebih besar daripada firmannya. Akhirnya firmannya tidak dapat sampai ke telinga engkau, karena engkau terlalu banyak berfirman. Mengerti alegori saya ya? Jadi artinya waktu teduh atau waktu diam adalah di mana pikiranmu harus teduh, hatimu harus tenang, dan memandang firman yang di dalam perut yang saya pernah ajarkan. Dengarkanlah Dia. Itu yang Tuhan mau ajarkan di tempat ini, salah satunya. Ketika engkau sedang saat teduh atau waktu untuk berdiam, usahakanlah pikiranmu tenang dan hanya memandang Tuhan. Lupa bisa Pak memandang Allah? Bisa. Itu serius bisa. Kalau kita sudah sering memandang Allah, kita bisa senyum sendiri. Karena kita bisa melihat Dia nantinya. Gimana caranya? Saya kasih tahu. Anda pernah bermimpi dikejar setan? Siapa yang pernah? Saya merasa malu ya dia ngajak tangannya. Pernah nggak? Kalau gitu saya tidak usah angkat tangan ya. Coba Anda pilih sendiri, pernah nggak mimpi seperti ini? Anda bermimpi dikejar oleh sosok yang jahat. Anda nggak lihat itu sosoknya,
Tapi Anda bisa tahu dia itu tinggi, besar, warnanya hitam. Kok tahu? Karena di alam roh itu Anda bisa hanya tahu dan tahu. Tanpa melihat itu bisa langsung tahu. Itulah alam roh. Sama kayak ikan. Ikan tuh kalau berenang yang masih kecil dia berenang kan. Di insangnya itu ada sirip. Jadi kalau ada ikan hiu dari jauh itu ya, lewat, brut gitu ya. Itu aliran airnya itu, gelombangnya itu jalan. Dan akhirnya diterima oleh sirip ikan kecil ini. Wah dia tahu, wah ada ikan hiu, dia lari ya. Kok tahu? Karena alam roh itu hampir sama dengan laut. Ketika ada gelombang rohani, gerakan rohani, maka roh jahat pun tahu ada doa yang kuat di sana. Alam roh itu kayak di dalam laut. Semua saling memberikan signal. Kembali lagi, jadi ketika kita berdoa, ketika kita berdiam diri dan membiarkan firman yang abadi itu menguasai kita, dan ketika kita menyatu dengan firman yang abadi itu, apapun yang kau ucapkan akan terjadi. Ketika engkau berdiam diri dan firman yang abadi itu menyatu dengan engkau, maka apa yang kau ucapkan itu akan terjadi. Dan itulah doa yang sebenarnya. Caranya adalah kembali meminta, Tuhan Yesus Roh Kudus, bantulah aku untuk dapat supaya hidupku ini hanya tertuju kepadamu. Bantulah aku supaya aku mempunyai hati yang sungguh-sungguh mau mencari Engkau. Bukan minta ketenaran, bukan minta pesugihan, bukan minta jabatan, bukan minta keinginan daging, bukan minta mobil baru, bukan minta punya rumah sendiri, bukan bahkan maaf bicara minta kesembuhan, tetapi hanya semata-mata aku hanya ingin Engkau. Ketika kita sungguh-sungguh hatinya benar-benar sungguh-sungguh mau sama Dia, dan Tuhan sendiri melihat kesungguhan hati ini, Dia akan keluar dan muncul. Dan Anda akan seperti Musa berbicara dengan Allah muka dengan muka. Suci hatinya, maka mereka akan melihat Allah. Kalau manusia tidak bisa melihat Allah, maka Alkitab berbohong. Tetapi Alkitab tidak pernah berbohong, karena manusia bisa melihat Allah. Itulah Israel. Is itu manusia laki-laki, Isya itu manusia perempuan. Jadi Isya diambil dari Is, manusia perempuan diambil dari manusia laki. Itu Isya diambil dari Ish. Jadi Is itu adalah manusia. Ra itu Ra'a, melihat. El itu Allah. Jadi kata Israel adalah manusia yang melihat Allah. Dan kita adalah Israel rohani. Amin. Amin. Saat ini saya akan membukakan di dalam Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Yang ini selanjutnya ya, ketika sudah melihat Allah, suka bergaul dengan Allah, ngobrol dengan Allah, otomatis diberkatilah engkau yang membawa damai, karena engkau akan disebut sebagai anak-anak Allah. Itu yang Matius pasal 5 ayat ke-9. Terus yang ke-10 itu adalah diberkatilah engkau bila engkau difitnah oleh karena kebenaran. Terus yang terakhir, berbahagialah engkau bila engkau difitnah, dicaci, maki, dituduh oleh karena namaku. Jadi ada stepnya. Jadi orang Kristen bukan tiap minggu pokoknya saya udah ke gereja Pak Gembala, saya udah kasih perpuluhan, saya udah pelayanan, saya udah doain orang sakit. Bukan seperti itu. Ada level yang harus kita gapai. Kalau enggak, kita adalah jadi orang yang paling malang di dunia ini. Kenapa? Karena kita membuang kesempatan untuk menjadi seperti Dia. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal 11 ayat 2. Ini adalah salah satu yang Tuhan mau sampaikan dalam gereja ini. Saya tidak tahu kenapa, tetapi saya percaya ada beberapa jemaat di tempat ini yang memang sudah siap untuk menerima firman ini. Saya tahu karena setiap orang berbeda-beda, tapi saya percaya ada beberapa jemaat di tempat ini yang sudah siap akan firman ini. Dikatakan di sini, inilah roh Tuhan. Jadi di dalam firman itu ada banyak, ada 9 karunia, ada 9 roh. Ada 9 karunia sama 9 buah Roh Kudus ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang lebih tinggi.
Karena ini bukan lagi ngomong tentang perbuatannya Roh Kudus yaitu karunia, bukan lagi ngomong buahnya Roh Kudus yaitu 9 buah, tetapi ini membicarakan tentang dirinya sendiri, Roh Kudus yaitu Roh Kristus itu sendiri. Maka kalau kita sudah mempunyai hati yang suci, yang sudah serius mau ngobrol sama Tuhan, yang sudah serius tidak mau lagi memberontak kepada Tuhan, yang sudah serius tidak mau lagi mengingini keinginan-keinginan dunia, maka kita akan bertemu dengan Roh Tuhan. Di dalam Roh Tuhan ini dikatakan begini, Roh Tuhan akan ada padanya. Itu Roh Kudus. Roh Tuhan akan ada padanya itu adalah roh yang pertama. Jadi dia yang dulu hinggap sekarang masuk, yaitu Kristus. Inilah yang dijanjikan oleh Yesus, Parakletos, seorang penolong yang akan diutus oleh Bapakku untuk menemani engkau sampai akhir zaman. Dia tidak akan lagi meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Berarti artinya apa? Artinya Roh Kudus itu sampai kita masuk surga pun tetap punya Roh Kudus. Lupa, berarti Roh Kudusnya banyak. Iya, setiap orang itu punya Roh Kudusnya sendiri. Kayak gimana Pak modelnya? Kayak kamu punya HP gitu loh. HP-mu kan HP-mu sendiri, nggak bisa kalau kamu kasih ke temenmu. Gmail-nya kamu, ya Gmail-nya kamu sendiri. Yang tahu password-nya kamu, yang tahu username-nya kamu. Dan email kamu akan bersama-sama dengan kau selamanya, selama di dunia ini ya. Atau nomor handphone kamu akan bersama dengan kau sampai ya. Jadi ketika Yesus Tuhan itu menjanjikan bahwa Roh Kudus akan menemani engkau sampai selama-lamanya, maka dia sebenarnya menggantikan rohnya Adam yang sudah kemakan oleh maut, kematian, dan dosa, diganti dengan Roh Kristus. Makanya kita manusia ini sebenarnya sangat-sangat mulia. Bayangin, bukan hanya ditebus, dipungut, diajari sama Roh Allah sendiri. Tinggi loh itu, tinggi banget. Sebuah pahala yang sangat berharga untuk mereka yang tahu rahasia ini. Kalau nggak tahu, adalah ya Pak adikku ngomong itu adalah sebuah kebodohan karena engkau masih hidup dalam duniawi. Hikmat Allah ini adalah kebodohan untuk orang-orang duniawi. Tetapi ketika engkau mengerti rahasia Allah, maka engkau akan menjadi seperti orang yang menjual segala hartanya dan membeli ladang itu, karena dalam ladang itu ada harta karun. Begitu pula kalau engkau mengerti tentang 7 roh Allah ini, engkau adalah salah satu makhluk yang sangat-sangat diberkati di antara miliaran manusia yang pernah Dia ciptakan. Saya ulangi, kalau Anda salah satu jemaat di tempat ini, kalau Anda tahu rahasia dan bahkan dapat melihat 7 roh Allah ini, Anda adalah salah satu makhluk yang diciptakan yang paling beruntung di antara miliaran manusia yang Dia pernah ciptakan. Jumlahnya manusia ini banyak banget. Dari Adam sampai sekarang itu jumlahnya udah miliaran. Hari ini tuh manusia di dunia ini 7,2 miliar. Satu hari mati 150.000 orang. Nggak tahu masuk neraka apa masuk surga. Tetapi satu hari statisnya itu 150.000 orang mati di seluruh dunia. Tidak termasuk yang baru lahir ya. Jadi kalau kita bisa tahu roh Allah dan rahasianya, bahkan ketemu roh Allah, bukankah kita adalah salah satu makhluk ciptaannya, tetapi bisa dijunjung tinggi untuk melihat wajahnya. Betapa berharganya panggilan kalian itu sebenarnya. Betapa berharganya. Tetapi kalau kalian nggak dijelaskan, kalian menganggap ini enteng. Ini adalah sebuah kebodohan. Lapon dulu Tuhan. Wes nang gereja wis mari kula. Lapo abot-abot angel-angel. Betul tak? Tetapi kalau engkau mengerti bahwa panggilan Anda ini adalah salah satu harta, bahkan jutaan, ratusan juta manusia pun tidak dapat bertemu seperti Anda bertemu dengan Allah. Bukankah Anda ini sudah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga? Mungkin kita nggak dipanggil sama Pak Presiden pergi ke Gedung Putih, tetapi kita dipanggil loh sama Allah yang Maha Tinggi. Ya tapi gak ketok Pak. Lah masalahnya itu, kalau ketok itu medeni Tuhan. Bukan kita takut sama Tuhan. Takutnya kalau Tuhan datang, Pak Tuhan, monggo Pak Tuhan. Dan bukankah itu yang kita lakukan kepada pejabat-pejabat yang kita hormati? Begitu ada pejabat, aku sugih, punya tanah satu kawasan Jawa Timur itu, punya dia. Bapak, silakan Bapak, sampai bungkuk Bapak.
Kalau Tuhan datang, Anda bukan bungkuk, Anda tempelin di sini. Tapi kalau Tuhan pergi, Anda jadi iblis lagi. Makanya Tuhan dengan segala hikmatnya, Dia tidak menampakkan dirinya kepada kita, tetapi Dia mencari orang-orang yang tulus kepadanya. Itulah hikmat Tuhan yang paling besar. Dia tahu isi hati manusia, penuh dekil dan kejahatan. Tapi kalau kita bisa punya hati yang sungguh-sungguh suci, sungguh-sungguh mencari Dia, engkau akan bertemu dengan Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Bayangkan kita bertemu dengan roh yang di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Roh Allah yang melayang-layang itu, kita bertemu dengan Dia. Betapa berharganya panggilan kita. Tetapi banyak sekali orang Kristen, ketika kita tidak dikasih tahu, kita menganggap remeh panggilan-panggilan daripada Kristus. Yang pertama, ketika kita sudah bertemu dengan Dia, suci hatinya kita bertemu dengan Roh Allah. Yang pertama adalah Dia akan hadir. Ketika engkau memejamkan mata, engkau akan melihat wajahnya. Setelah itu Dia akan membukakan rahasia-rahasia firman-Nya dengan hikmat dan pengertian. Ini yang saya sering tanyakan kepada orang Kristen ya. Dalam mimpi Salomo minta apa? Ayo. Pasti saya percaya banyak yang ngomong, Pak, Salomo minta kebijaksanaan Pak, minta hikmat Pak. Ya kan? Apakah Salomo minta hikmat? Coba baca dalam 2 Raja-Raja pasal 3 kalau nggak pasal 4. Ketika Salomo bertemu dengan Roh Allah dalam mimpinya, Salomo nggak minta hikmat. Itu kan kata mereka. Makanya kalau kita nggak ngecek Alkitab, kita ikut-ikut, ya Pak, minta hikmat. Salah. Coba dibaca lagi. Salomo minta hati yang mengerti. Salomo minta hati yang mengerti atau hati yang bijaksana. Jadi dia tidak meminta kebijaksanaan, dia tidak minta hikmat, dia minta caranya membuat hikmat, caranya membuat kebijaksanaan. Jadi dia nggak minta makanannya, dia minta cara masak makanannya. Sama dengan yang ini, roh hikmat dan pengertian. Makanya Tuhan mengatakan, sebesar-besarnya dari Salomo, ada yang lebih besar daripada Salomo, ada di sini. Yesus pernah mengatakan itu, betul ya Pak Gembala? Siapa itu? Roh Kudus, hikmat dan pengertian. Jadi ketika kita sudah ketemu wajahnya, kita udah ngobrol sama Allah. Kedua, kita akan mendalami firman-Nya dengan hikmat dan roh pengertian. Ketika kita lebih mengerti banyak, maka kita akan semakin kuat manusia roh kita. Ketika kita tahu siapa diri kita, maka kita semakin kuat manusia roh kita. Kita tahu siapa, bahwa kita adalah seorang raja, kita adalah seorang imam, kita adalah seorang anak, kita adalah seorang istri, kita adalah Kristus yang dipilih. Harus tahu. Masa jadi orang Kristen? Ya aku Kristen yang lemah lembut. Ya sendirilah nasib. Kita tidak diatur nasib, karena kita adalah orang-orang mahbicara, penyihir. 3 orang yang datang bertemu dengan bayi Yesus itu adalah 3 orang magus. Magus itu bahasa jamak, bahasa banyaknya. Kayak contohnya kita itu kan bahasa banyak. Kalau saya dan kamu, saya itu kan singular sendiri ya. Jadi artinya kata magus itu bahasa singularnya, bahasa satuan. Jadi bahasa magus itu adalah bahasa jamak, banyak ya. Magus itu kalau cuma 1 orang dari salah satu magus itu dikatakan sebagai seorang magi. Pernah dengar ya? Ada 3 orang majus, ya kan? Kan dia dikatakan sebagai itu orang magi. Tahu nggak magi? Betul ya, magi ya. Magi itu adalah magic. Magi, kasih C, magic. Jadi mereka adalah tukang tenung, pembuat kutub dan berkat, dikatakan pakai firman. Kita orang Kristen itu dipanggil seperti itu, menjadi seorang yang merubah dunia ini dengan firman. Rahasia besarnya adalah tentara-tentara Kristus itu harus jadi bicara kasarnya penyihir-penyihir, tetapi di dalam Tuhan, di dalam Kristus, yang merubah dunia ini dengan firman-Nya. Karena kita dipanggil sama seperti Dia. Itulah hikmat dan pengertian. Kita harus tahu siapa diri kita di dalam Tuhan.
Dan setelah itu roh nasihat dan roh keperkasaan. Jadi setelah kita mendapatkan hikmat dan pengertian yaitu firman-Nya, kita sekarang masuk dalam nasihat. Jadi lebih dalam lagi. Di sini seorang murid yang akan diajari untuk peperangan rohani. Kebanyakan diajar untuk peperangan rohani. Doakan itu, terus lihat mukanya siapa, doakan dia. Diajarkan untuk mulai peperangan rohani. Di tingkat yang ke-4 dan ke-5. Nah, di tingkat yang terakhir inilah yang paling mengerikan. Karena di tingkat terakhir ini seorang murid Yesus akan diberikan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Opo ibu Pak, roh pengenalan Pak? Kenal opo? Kemudian ya, kenal opo? Roh mengenal siapa Yesus sebenarnya. Roh mengenal firman. Dan ketika kita semakin tahu siapa dia, kita semakin menghormati dia. Ada orang miskin datang, ya kan? Pakai sandal atau pendek, ya kan? Terus masuk ke butik Beli. Yang mahal itu loh, yang tasnya harganya 300, 4 juta itu. Yang nggak dianggap. Tanya, ini berapa? Coba tanya, kalau duit kok. Nah gitu ya. Wah dia marah, dikeluarin itu ya, bok gitu ya. Title-nya dia, maaf, bapak ini rupanya yang punya Ciputra. Nah, bisa gitu. Wah langsung nurun dia ya. Takut. Nah, kenapa? Karena udah kenal. Jadi pengenalan akan Tuhan ini membuat kita semakin takut akan dia. Terakhir, ada lagu yang mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Nah, saya cuma tanya, kita nyanyi itu, pertanyaan cuma satu, kita itu mau seperti Yesus, mau seperti apanya Yesus? Ya betul kan ya, kita kan bilang ku mau sepertimu Yesus. Lah ya, mau seperti Yesus itu mau seperti apanya Yesus? Kan Yesus kan banyak ya. Mau seperti dia bisa jalan di atas air, kan bisa ya kan? Mau seperti dia, hei angin, diam kau, bisa ya kan? Mau sok jadi misalnya nggak pernah jalan, bangkitlah, angkat tilasmu, nah bisa ya kan? Bahkan ada yang nyeletuk teman kita itu mau salibnya juga boleh ya, mau salibnya juga boleh ya. Jadi kita tuh nyanyi ku mau sepertimu Yesus, mau seperti apa? Pernah bertanya enggak? Pernah bertanya enggak kita? Ini terakhir. Pernah bertanya enggak kita mau jadi seperti Yesus itu mau jadi apanya? Saya beritahu, kita mau menjadi seseorang itu karena kehebatan orang itu, betul? Michael Jackson, yang diingini dari Michael Jackson apa? Kayaknya itu pasti. Jalannya dia berdansa itu pasti ya kan. Jadi kebanyakan kita mau menjadi seseorang itu karena mau sesuatu yang baik. Pertanyaan saya, apa yang Anda mau di dalam Yesus yang menurut Yesus sangat berharga? Apa? Saya kasih tahu, hal yang paling berharga di dalam Yesus, hal yang Yesus anggap paling berharga di dunia ini adalah dia dapat melihat wajahnya Bapa. Ketika dia dapat melihat wajahnya Bapa, dia itu berbahagia. Dan itulah hartanya Yesus, dapat melihat Bapaknya. Waktu dia mau disalib, dia menangis darah. Ada nggak orang mau disetrum, bunuh diri, mau disetrum karena berbuat jahat, hukuman mati disetrum nangis darah? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak orang yang mau itu ratusan ribuan orang disalib sama orang Romawi emang semua nangis darah gitu? Nggak ada. Lalu mengapa Yesus sampai menangis darah? Saya percaya itu bukan karena paku yang akan ditancapkan. Saya percaya itu bukan karena dia ingin dikhianati oleh Yudas. Saya juga percaya itu bukan karena dia takut, karena dia akan dihina, dicerca. Menurut saya, dia menangis darah karena dia harus berpisah dengan Bapa. Seberapa rindukah kita ingin bertemu dengan Bapa? Poin yang saya inginkan adalah seberapa rindunya kita ingin bertemu dengan Bapa.
Bila hari ini Anda dipanggil, Anda ingin kembali untuk mempunyai hati yang suci tadi, Anda ingin mencintai Dia, jangan katakan, Tuhan, Engkau begitu baik, aku gak bisa balas kamu. Jangan. Itu adalah perkataan yang naif. Sesungguhnya kita bisa balas Tuhan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Kalau Anda pernah dalam hidup Anda mengatakan, aku mau membalas kebaikan Tuhan. Mungkin Anda pertama kali terima Tuhan, Anda bilang, Tuhan, aku mau hidup untuk kamu. Aku mau membalas kebaikanmu. Tapi aku tahu aku gak bisa membalas kebaikanmu. Salah. Anda dapat membalas kebaikan Tuhan dengan menyerahkan nyawamu hari ini. Serahkanlah jiwamu sungguh-sungguh kembali ke dalam hadapan Tuhan. Buatlah hatimu hanya mencintai Yesus. Engkau sudah membayar salib yang diberikan ke dalam hidupmu. Untuk yang ingin mempunyai keputusan itu, saya ajak untuk berdoa bersama. Mari kita semua berdiri. Tim musisi akan tolong bisa membantu saya.